Tetangga dekat nampaknya harus mulai menghitung ulang banyak hal, karena fregat merah putih ketiga dan keempat akan dikontrak pada tahun 2026 ini. Indonesia tidak lagi sedang membangun kapal perang, Indonesia sedang membangun armada. Armada raksasa yang siluetnya saja sudah membuat lawan ciut nyali. Besar, berotot dan menggendong puluhan rudal mematikan, jelas sangat mengintimidasi. Jika Indonesia sudah mulai membangun armada seperti ini sekarang, akan seperti apa kekuatan lautnya 10 tahun lagi? Indonesia mengubah definisi negara kepulauan. Selama ini, istilah negara kepulauan terdengar sangat romantis, yaitu ribuan pulau dengan lautan luas ramai jalur perdagangan dunia. Indah untuk pidato. Namun dalam dunia strategi negara kepulauan tanpa armada yang kuat hanyalah kumpulan pulau yang dipisahkan oleh air. Dan inilah yang menarik. Selama puluhan tahun, Indonesia berfokus mengamankan titik. Kini, Indonesia mulai membangun kemampuan mengendalikan ruang. Perbedaannya sangat besar. Mengamankan titik berarti menjaga pelabuhan. Mengendalikan ruang berarti menguasai lautan di antara pelabuhan. Fregat Merah Putih lahir untuk tujuan itu. Ia tidak dibangun untuk menjaga satu kota. Ia tidak dibangun untuk menjaga satu pulau. Ia dibangun untuk mengikat ribuan pulau menjadi satu kesatuan strategis. Karena sesungguhnya, yang menyatukan Indonesia bukan jalan raya, bukan rel kereta, bukan pula jembatan. Yang menyatukan Indonesia adalah laut. Dan laut hanya dapat dipersatukan oleh armada yang cukup kuat untuk menguasainya. Mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Indonesia mulai membangun armada yang benar-benar sepadan dengan ukuran negaranya sendiri. Jadi, apakah tetangga mulai khawatir? Mari kita masuk ke pertanyaan yang paling menarik. Ketika Indonesia memiliki 4 fregat merah putih, apakah negara-negara tetangga mulai khawatir? Jawabannya mungkin tidak akan pernah diucapkan secara terbuka. Tetapi para perencana pertahanan kawasan tentu tidak sedang mengabaikan perkembangan ini. Tetangga dekat nampaknya harus mulai berpikir lebih keras. Bukan karena Indonesia mengancam siapapun, tetapi karena kemunculan 4 fregat merah putih akan mengubah cara kawasan membaca setiap langkah diplomasi Jakarta. Sebab dalam politik internasional, kata-kata selalu terdengar berbeda ketika di belakangnya berdiri kekuatan. Dan kekuatan yang mampu berlayar ribuan mil, membawa persenjataan kelas berat, serta didukung teknologi modern, adalah jenis kekuatan yang sulit diabaikan. Karena setiap keputusan Indonesia ke depan tidak lagi hanya dibaca sebagai sikap politik, melainkan sebagai sikap politik yang memiliki bobot, diplomasi yang memiliki otot, dan sejarah selalu menunjukkan satu hal. Negara-negara tidak takut pada pidato. Negara-negara menghormati kemampuan. Ketika kemampuan itu hadir dalam bentuk 4 raksasa laut yang berlayar di kawasan, maka setiap kalkulasi strategis, mau tidak mau, harus diperbarui. Bukan karena mereka harus mengikuti kemauan Indonesia, tetapi karena mereka tidak lagi memiliki kemewahan untuk mengabaikan Indonesia. Kita tidak lagi bermain di kelas yang sama. Ada fakta yang jarang dibahas. Selama bertahun-tahun, banyak armada Asia Tenggara berkembang dengan filosofi yang hampir serupa. Fregat 100 meter, fregat 110 meter, fregat 120 meter, cukup untuk patroli, cukup untuk menjaga perairan nasional. Namun Indonesia tampaknya memilih jalan yang berbeda. Alih-alih mengikuti tren regional, Indonesia sedang membangun sesuatu yang mulai melampaui standar kawasan, panjang 140 meter, bobot yang jauh lebih besar, ruang modernisasi yang jauh lebih luas, dan ukuran bukan hanya soal gengsi, ukuran berarti ruang berarti energi, ruang berarti kemampuan tumbuh. Ketika negara lain nanti sibuk mencari ruang tambahan untuk memasang teknologi baru, fregat merah putih sudah menyiapkan lahannya sejak hari pertama. Ini bukan perlombaan 5 tahun, ini investasi 3 hingga 4 dekade ke depan. Dan Indonesia tampaknya memahami hal itu dengan sangat baik. 4 kapal. Dan sebuah pesan yang sangat keras. Kadang kita terlalu sibuk menghitung rudal, menghitung radar, menghitung VLS. Padahal dunia sering membaca pesan yang berbeda. 4 fregat merah putih sesungguhnya mengirim satu kalimat yang sangat jelas kepada dunia. Indonesia berniat tinggal lama di meja kekuatan maritim, bukan sebagai tamu, bukan sebagai penonton, dan bukan sebagai penggembira, melainkan sebagai pemain. Karena membangun satu kapal perang mungkin masih bisa disebut proyek, tetapi membangun 4 kapal perang adalah arah kebijakan. Sebuah pernyataan bahwa Indonesia tidak lagi berpikir tentang armada hari ini. Indonesia sedang memikirkan armada generasi berikutnya. Dan dunia tahu satu hal,
Armada besar tidak pernah lahir dari ambisi kecil. Ia lahir dari negara yang mulai menyadari nilai strategis yang dimilikinya. Dan bagi sebagian pihak di kawasan, barangkali pesan inilah yang justru terdengar paling keras. Era Bala Putra Dewa dan kebangkitan armada Nusantara. Yang paling menarik dari semua ini bukanlah rudalnya, bukan meriamnya, bukan pula ukurannya, melainkan siapa yang membangunnya. Indonesia, di galangan Indonesia, oleh tangan-tangan Indonesia. Ada simbolisme besar di sana. Selama puluhan tahun, bangsa-bangsa berkembang sering diposisikan hanya sebagai pembeli, pasar, konsumen, pengguna teknologi. Namun fregat Merah Putih mengirim pesan berbeda. Indonesia ingin menjadi pembangun, pencipta, produsen kekuatan. Dan apabila kontrak kapal ketiga serta keempat benar-benar terrealisasi pada tahun 2026, maka kita tidak sedang menyaksikan kelahiran dua kapal baru. Kita sedang menyaksikan lahirnya sebuah generasi armada. Generasi yang mungkin suatu hari akan dikenang sebagai titik balik kebangkitan kekuatan laut Nusantara. Karena sejarah maritim tidak selalu ditulis oleh negara yang memiliki laut terbesar. Sejarah maritim ditulis oleh negara yang berani menguasai lautnya. Dan jika program ini terus berjalan, maka Bala Putra Dewa Class mungkin tidak hanya menjadi kebanggaan TNI Angkatan Laut. Ia bisa menjadi simbol bahwa Indonesia akhirnya kembali berbicara dalam bahasa yang paling dipahami samudra. Bahasa kekuatan, bahasa kemandirian, bahasa bangsa maritim yang akhirnya mulai menyadari siapa dirinya sebenarnya. Dan mungkin, setelah berabad-abad laut hanya menjadi halaman depan rumah Indonesia, kini saatnya laut kembali menjadi panggung utama Indonesia.